Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini akan kita lanjutkan untuk mengkonfigurasi salah satu teknik interfilam routing itu. Sudah kita bahas sebelumnya bagaimana konsep dari interfilam routing itu ketika kita terapkan di jaringan ataupun di network infrastruktur dan kebutuhan-kebutuhannya, kemudian teknik yang kita gunakan. Saya review sedikit ya. Jadi ada 3 teknik yang digunakan di interfilam routing itu. Yang pertama ada legacy interfilam routing, yang kedua router on a stick interfilam routing, yang ketiga itu ada multi-layer switching. Jadi kita ketika menggunakan multi-layer switching itu kita menggunakan switch yang support layer 3 ya. Nah, saat ini untuk konsep ataupun penerapan interfilam routing ini masih banyak yang menggunakannya, baik di perusahaan, baik di small office, di network infrastruktur, bagaimana nanti konsepnya itu meruteikan untuk VLAN yang berbeda. Jadi bicara mengenai VLAN kemarin, salah satunya adalah mensegmentasi untuk masing-masing ID VLAN yang berbeda untuk masing-masing workstation misalnya atau yang mengarah ke organisasi di perusahaan itu agar mendapatkan banyak kemudahan ataupun keuntungan ketika VLAN itu diterapkan. Salah satunya minimalisir si broadcast itu, kemudian ada faktor security, ada faktor cost, kemudian ada faktor efisiensi IT, stop IT-nya, ya. Tapi dengan VLAN ID yang berbeda itu tidak akan bisa berkomunikasi. Muncullah teknik interVLAN routing ini dikembangkan bagaimana nanti VLAN-VLAN ID yang berbeda itu dapat berkomunikasi. Jadi misalnya di perusahaan itu ada network infrastruktur yang diterapkan ya. Jadi ketika misalnya banyak departemen, kemudian departemen IT itu misalnya ini departemen IT, kemudian di sini ada farm servernya ya. Nah, departemen IT ini menggunakan misalnya VLAN ID-nya, VLAN ID itu 299, kemudian untuk farm server ini menggunakan VLAN ID 399. Nah, ketika hanya menggunakan layer 2, antara VLAN yang berbeda ini tidak akan bisa berkomunikasi. Sementara departemen IT ini pasti akan mengakses yang namanya farm server ini. Biasanya di sini ada web server, ya, ada FTP server, kemudian ada database server ya, dan banyak yang lain lagi ketika bicara mengenai si farm server ini. Nah, bagaimana dengan VLAN ID yang berbeda ini bisa berkomunikasi ya? Muncullah teknik yang disebut interVLAN routing. Jadi ketika bahasan yang sudah kita bahas mengenai legacy interVLAN routing kemarin, jadi bagaimana saya contohkan di sini ya. Ini contoh penerapan legacy interVLAN routing sebelumnya sudah kita bahas dan sudah kita lakukan step by step konfigurasinya. Jadi bagaimana ketika ada host yang berbeda subnet dengan VLAN ID yang berbeda, itu ketika akan berkomunikasi, interface di switch ke perangkat router itu menggunakan kabel fisik sebanyak VLAN yang kita alokasikan. Contohnya di sini ada 2 VLAN yang berbeda, 89 dan 88. Nah, ketika akan berkomunikasi untuk IP di VLAN 88 dan di VLAN 99 ini, itu harus menggunakan 2 kabel fisik yang mengarah ke routernya. Jadi ketika bicara interVLAN routing ini ya, ketika bicara ini itu kita membutuhkan perangkat tambahan yang disebut router ataupun switch layer 3 ya, atau multi layer switch. Ini sudah mendukung. Jadi sekarang modern switch itu sudah
banyak yang mendukung multi-layer ini. Nah, tapi ada beberapa kelemahan ataupun tidak scalable lagi lah ketika kita terapkan si legacy interVLAN routing ini. Jadi ketika di sini misalnya ada dua VLAN yang berbeda, kita harus membutuhkan dua kabel fisik. Sementara ketika nanti banyak gitu ya, ada PC lagi, ada workstation lagi, misalnya ada workstation lagi, ini menggunakan VLAN 39, ini 49, jadi kita membutuhkan 4 kabel nanti ke sini menuju routernya. Jadi 4 kabel dan 4 port fisik di routernya. Sementara kita ketahui untuk router itu dibuat itu memang alokasi port interface itu sedikit ya. Yang banyak itu contohnya switch itu yang banyak port interface-nya. Karena banyak teknik ataupun metode yang bisa diterapkan di router itu untuk meminimalisir penggunaan port interface ataupun kabel itu ketika diterapkan. Contohnya salah satu tekniknya itu ya ini si interVLAN routing ini ya. Ingat itu kalau untuk legacy interVLAN routing itu berapa banyak VLAN ID yang berbeda ketika akan berkomunikasi, ya kita butuhkan juga banyaknya port interface di router dan kabel fisik sebanyak VLAN ID yang akan kita gunakan. Selanjutnya berkembanglah teknik lagi ya yang disebut router on a stick interVLAN routing. Jadi dengan teknik ini, ketika berapapun banyak nanti konektivitas di workstation ini yang berasal dari switch, ya misalnya di sini ada lagi ya untuk host ataupun perangkat endpoint, misalnya ada access point ya, ada access point, kemudian ada fingerprint ya, ada fingerprint. Nah, kemudian dua perangkat ini menggunakan VLAN ID yang berbeda lagi, di sini 39 dan di sini 49. Nah, untuk mengakomodir ini, ketika kita gunakan si teknik router on a stick ini, kita hanya menggunakan satu kabel fisik ya, satu kabel fisik. Jadi tidak butuh seberapa banyak VLAN yang berbeda itu ketika kita gunakan si router on a stick ini. Nah, nantinya di sini kita akan set trunk port untuk mengakomodir banyaknya VLAN yang berbeda ya. Jadi misalnya di sini ada sampai 30 atau 20 VLAN ID yang berbeda ya, seperti ini ada 2, 88, 89. Itu cukup hanya satu kabel fisik kita gunakan. Nah, tekniknya itu ketika kita gunakan untuk mengakomodir konfigurasi ini, itu kita gunakan si teknik router on a stick ini ya. Tapi perlu diingat juga catatan dari Cisco, ketika kita terapkan router on stick ini, satu kabel fisik ini idealnya kita terapkan itu 50 VLAN ID yang berbeda. Ada beberapa pertimbangan dan dasar kenapa 50 VLAN ID yang berbeda saja, karena tergantung memang nanti masing-masing port interface ini ya, port interface di sini. Jadi ketika kalau saya tidak sampai 50 juga bisa tidak mengakomodir lagi untuk satu fisik ini, karena misalnya di sini ada dua VLAN gitu ya, di sini ada VLAN 59 ya, sebentar, di sini ada VLAN, di sini ada VLAN 59, di sini 69 gitu ya. Nah, kemudian di sini akan membawa kapasitas bandwidth yang besar, misalnya ini hanya pas Ethernet gitu. Nah, sementara di sini 50 Mbps untuk kebutuhan bandwidth, di sini 50 Mbps gitu ya. Nah, kalau pas Ethernet di sini dan di sini ya ini sudah pas gitu, dan perlu idle sebenarnya, tidak bisa harus pas saja gitu ya. Nah, itu. Tapi idealnya ketika kita lewatkan satu kabel fisik ini, rekomendasi Cisco itu hanya 50 VLAN ID yang berbeda.
Jadi kalau kita terapkan lebih pun bisa, tapi nanti kita sesuaikan. Per VLAN itu nanti kan ada membawa traffic atau lalu lintas ya. Jadi si lalu lintas itu atau isi dari traffic itu berupa video, paket, teks, gambar, dan lain-lain ya. Itu pertimbangannya nantinya. Nah, selanjutnya itu ya, selanjutnya di topological ini di sini akan kita buat nanti untuk konfigurasi si router on stick ini. Jadi di sebelah kiri diperhatikan ada dua VLAN yang berbeda dengan subnet IP yang berbeda juga ya. Di sini subnet IP-nya ada 10.25.10 titik ini nih ya, titik 10. Ini IP-nya di sini ini kurang ini. 10.25 titik titik 10.10/24, begitu juga ya host B ya, 10.26.10.10/24 ya. Kemudian menggunakan VLAN 88 dan 89. Nah, kemudian nanti yang mengakomodir dua VLAN ini itu satu switch ini atau switch satu di sini. Nah, nanti mode yang ke sini kita set mode akses ya. Ini juga mode akses. Kemudian nanti untuk port interface yang mengarah ke router itu kita set modenya ini ya, tadi terang port ya, terang port supaya bisa membawa ataupun allow VLAN member 88 dan 89 ini. Nah, kemudian di sini nanti untuk port interface yang kita lokasikan, di sini ada gig Ethernet 0/1. Nah, nanti kita buat sub interface-nya gig 0/1 titik. Jadi 0/1-nya itu tidak bisa kita konfigurasi, kita buat langsung sub interface-nya. Di sini titik 88, kemudian nanti gig Ethernet 0/1 titik 89 ya. Cukup hanya satu kabel, nanti di satu kabel ataupun di satu fisik port interface ini kita alokasikan yang namanya sub interface ya. Untuk alokasi IP-nya nanti di sini bisa kita lihat ini ya, di sini itu kurang satu oktet di sini, ini 10.25.10.254 ini /24. Kemudian untuk sub interface 89 atau yang menggunakan VLAN 89 10.26.10.254/24 ini dia ya. Kita buat nanti sub interface ini. Untuk prefixnya atau subnet mas itu /24 ya, ini /24. Nah, kemudian di sebelah kanan bagian bawah itu juga akan kita alokasikan untuk server. Di sini ada web server dan FTP server ya. Menggunakan untuk web server itu ada VLAN 90, kemudian FTP server itu menggunakan VLAN 91. Subnet IP-nya juga berbeda, 10.28, di sini 10.29. Ya, nanti di sini kita menggunakan gig, di sini gig 0/2 ya, ini tadi 0/1, di sini /2. Nah, di sini di router 1 tetap ya, ini router satunya. Di sini ada apa namanya? Dua sub interface yang mengarah ke kiri atau station di host A dan host B. Kemudian di sini nanti ini ya, gig 0/2 ini ya, titik 90 dan gig 0/2.91. Nanti ini akan menjadi gateway-nya si host ini dan ataupun si web server ini ya, masing-masing ya. Kemudian untuk host A IP-nya 10.25.10.10. Kemudian yang host B 10.26.10.10. Kemudian juga untuk web server ini 10.28.10, kemudian 10.29.10.10. Subnet masnya 2/24 ya, /24 juga, ini /24 juga. Ya.
Seperti itu untuk topological si router on a stick ini. Jadi saya review sedikit lagi. Jadi nanti ini ya, sederhananya si router on a stick ini bagaimana nanti bisa mengakomodir untuk mengkomunikasikan atau menjangkau ya. Menjangkau yang saya maksud itu misalnya dari subnet IP ini bisa berkomunikasi dengan subnet IP ini. Karena ketika kita gunakan VLAN itu pasti kedua subnet IP address yang berbeda ini tidak bisa berkomunikasi. Untuk itu, pada bahasan ini kita akan membahas mengenai si router on a stick ini ya. Jadi perlu diingat lagi untuk teknik yang mana yang lebih baik yang kita gunakan. Ada 3 tadi ya, jadi ada legacy, ada router on stick, dan multi-layer switching atau switch layer 3 nanti kita gunakan untuk berangkat hardware ini. Nah, langsung kita terapkan di packet tracer ya. Di sini di packet tracer sudah saya buat. Jadi nanti seperti topological tadi ya, ada host A dan host B dengan VLAN ID 88 dan memiliki subnet IP 10025, kemudian untuk host B VLAN ID-nya 89, untuk subnet IP-nya 10.0.26. Kemudian di sini juga ya, ini nanti kita buat ini 2 ya di sini. Ini coba saya lihat. Kita pakai 2 aja nanti. Ya. Ini juga untuk web server menggunakan VLAN ID 90, IP address-nya 10.0.28.10 nanti untuk web server, kemudian untuk FTP server 10.0.29.10. Nah, hal pertama yang kita lakukan di sini, kita lokasikan boleh terlebih dahulu misalnya IP address untuk PC di sini ya. Itu 10.0.25. Sebentar saya kayak 10.25. Oh, kebalik ya. Di sini 10 balik, sebentar saya revisi. 10.25.10. Di sini 10.25.10.10. Kemudian di sini 10.26.10. Ya. Nah, nanti di sini juga di sini 25 sudah tepat, kemudian di sini 26 ya. Di sini 26. Oktet keduanya ya 10.26 10.10. Sorry, di sini untuk gateway-nya nanti 254, kemudian di sini sesuai topologi tadi ya 254. Nah, kemudian untuk home server ada web server dan FTP server. Di sini nanti 28 seperti topologi ini tadi ya, 28. Dan di sini 29. Kemudian juga di sini kita rubah. Ini topologinya topologi sebelumnya saya ambil sepertinya agak berbeda IP-nya. Nah, kemudian di sini sini 2, ini 4, oktet keduanya 29 ya. Seperti ini untuk alokasi addressing ya. Kemudian kita set kembali untuk IP address di host A. Host A itu untuk alokasi IP address-nya 10.25.10. Subnet mask-nya 255 3 kali titik 0, kemudian gateway-nya itu 254. Kemudian untuk host B untuk VLAN 89
Di sini 26, subnet masnya triple 255.0 ya. Kemudian untuk gateway-nya, ini perlu kita buat gateway ya, karena akan berkomunikasi nanti antara subnet IP yang berbeda tadi. Di sini 26 ya. Untuk servernya juga kita lokasikan langsung. Ini 28 ya. 124 juga, kemudian ini 28.10.254. Kemudian untuk FTP servernya juga kita lokasikan di sini titik 10 untuk IP address-nya. Kemudian untuk subnet mask-nya 3255.0 atau /24. Dan di sini untuk gateway-nya 10.29.10.254. Kemudian kita set untuk ini ya, switch-nya. Di sini untuk switch ke arah host A dan host B ini kita set ini mode akses karena ke perangkat host ya, ke perangkat PC di sini. Di sini kita verifikasi untuk host B itu di Giga Ethernet 103, di host A itu di Giga Ethernet 10/2. Di sini kita konfigurasi enable. Kita bisa lihat terlebih dahulu untuk Giga Ethernet 102 dan 3 ya. Ini masih kosong. Kita bisa lihat default-nya itu apa ya. So interface gig 1/0/2 switch spot. Kalau nggak salah ini akses dia ya untuk default-nya. Nah, kita bisa lihat ya modenya akses karena menggunakan ini ya VLAN 1, masih VLAN default untuk seluruh atau untuk semua port interface-nya. Nah, kita lanjut ya, configure terminal interface gig 0/1, 1/0/2. Kemudian kita set switch spot mode akses, kemudian switch spot akses VLAN ini 88. Tapi sebelumnya terlewat, kita set dulu VLAN-nya ya, VLAN 88. Kemudian name untuk host A ya, untuk host A. Kemudian VLAN 89 name ini untuk host B ya. Kita bisa verifikasi terlebih dahulu. So VLAN brief ya. Di sini 88 dan 89 untuk VLAN-nya sudah kita lokasikan. Kemudian kita linkkan atau kita tautkan ke masing-masing port interface yang mengarah ke masing-masing hostnya. Lebih dahulu kita linkkan atau kita tautkan ke interface untuk host gig 1/0/2. Kita buat description-nya ya, peer host A gitu untuk mempermudah kita. Misalnya ini untuk gangguan nanti ketika kita melakukan troubleshoot, ketika kita melihat untuk apanya ya, status interface itu mengarah kemana gitu. Itu aja untuk description itu. Kemudian kita set switch spot mode akses, kemudian switch spot akses VLAN ini 88 ya. Kita bisa lihat lagi so VLAN brief. Nah, di sini sudah kita lokasikan untuk VLAN 88 ini ke gig Ethernet 1/0/2. Kemudian kita konfigurasi lagi untuk VLAN 89 kita tautkan ke gig Ethernet 1/0/3. Gig 1/0/3 switch spot mode akses, switch spot akses VLAN 89 ya. Kita verifikasi so VLAN brief ya. Nah, di sini sudah kita lokasikan. Kemudian selanjutnya ini port interface ini harus kita set terang. Ini port interface-nya berada di Giga Ethernet 1/0/1 ya. Kita set terang.
untuk mengakomodir VLAN member 88 dan 89 ini. Configure terminal, interface, gig 1/0/1, switch port, mode trunk, ya. Oh, di sini comment rejected interface. Oh, kita set dulu encapsulation ya. Switch port, trunk, switch port, and trunk encapsulation dot one key ya. Switch port, mode trunk, switch port, trunk allow VLAN, ini VLAN membernya ya 88 dan 89. Nah, sekarang kita verifikasi. Nah, di sini VLAN aksesnya untuk gig Ethernet 10/2, kemudian ini untuk VLAN 89 kita tautkan di gig Ethernet 1/0/3. Nah, ini sudah kita allow yang mengarah ke router nanti ya. Nah, kemudian kita save terlebih dahulu. Copy running startup config. Nah, kemudian kita set di sini. Terlebih dahulu ini ya, kalau kita set di router, kita aktifkan modenya, mode statusnya yang shutdown menjadi non-shut atau supaya up ya, supaya up interface-nya. Kemudian kita set terlebih dahulu hostname-nya, hostname R1, kemudian di sini bisa kita lihat, so di sini kita set gig Ethernet ini ya 0/1 di sini. Ya, configure terminal interface gig 0/1 no shutdown. Ya. Kemudian kita masuk langsung ke interface gig 0/1. Nah, di sini langsung kita buat sub interface-nya ya. Titik 88 tadi. Ya. Kemudian di sini bisa kita lihat statusnya sudah up. Kemudian bisa kita set description-nya, misalnya description tier ini ke switch 1 gitu ya. Kemudian encapsulation-nya ini yang paling perlu juga. Jadi encapsulation ini kita buat sesuai dengan VLAN ID-nya ya. Jadi tadi untuk 88 ini itu VLAN ID-nya 88. Untuk encapsulation ini kita set 88 juga. Encapsulation.1key 88 ya. Kemudian IP address-nya tadi IP address-nya 10.25.10.254, kemudian subnet mask-nya .0 ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini yang sudah kita set. Kemudian kita set lagi untuk interface gig 0/1.89 ya. Kemudian description tier switch 1. Kemudian encapsulation-nya encapsulation.1key ini 89. Kemudian IP address-nya tadi untuk host B ya. IP address 10.26.10.254, kemudian subnet mask-nya /24 ya. .0 kita save ya, copy running startup config. Kita bisa verifikasi 10.25.10.254, kemudian yang 26 untuk host B gateway-nya, kemudian kita ping untuk ini ya, host A titik 10.25.10.10, kemudian kita tes ping lagi 10.26 ya untuk host B, dari host A sekarang host B ya. Nah, kita bisa verifikasi juga dari sini. Jadi kan ini VLAN-nya berbeda nih dan IP subnetnya juga berbeda. Apakah sudah bisa melakukan ping ya? Ini kita ping terlebih dahulu untuk host di kelas host B ini ya, host B ini terlebih dahulu. Apakah dirinya sendiri sudah replay? Kemudian kita ping ke host A 25. Nah, sudah replay juga ya, terlihat dengan dua VLAN ID yang berbeda ini sudah bisa berkomunikasi. Kemudian kita lanjut ke sini.
Di sini tadi gig Ethernet 0/2 dan 0/3 juga ya. Ini ke web server gig Ethernetnya 1/0/2, kemudian ke FTP server itu gig 1/0/3. Nah, kita verifikasi terlebih dahulu. Ya, ini kita buat juga modelnya akses ya. Sini 2 sudah benar, sini 3. Nah, sini apakah 1? Nah, sini 4 ternyata. 4. Nah, di sini nanti kita set itu ini kenapa nggak mau hilang ya? Nah, ya, di sini kita set terlebih dahulu ke switch-nya, enable, configure terminal, hostname kita buat switch 2. Kemudian tadi masuk kita ke, sebelumnya kita set dulu VLAN ya. Ini VLAN 90, name. Sini tadi web server. Tidak boleh ada spasi ya, web server. Kemudian VLAN 91, name. Ini FTP server. Ya. Kemudian kita masuk ke global configuration untuk interface gig 0/2-nya. Ini langsung kita set. Sepertinya belum ada ini interface-nya. Coba kita lihat. Oh, for ini masih di switch. Nah, kemudian kita lanjutkan di trunk-nya ya, untuk trunk untuk membawa VLAN ini tadi. Configure interface gig 1/0/4 switch port trunk encapsulation .1 key switch port mode trunk, kemudian switch port trunk low VLAN 90 dan 91. Nah, di sini bisa kita verif ya. So, VLAN brief. Nah, untuk VLAN 90 sudah kita, di sini belum tadi ya. Configure terminal kita tambahkan terlebih dahulu interface gig 0/1/0/2 switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 90, ini untuk web server ya. Kemudian interface di 1/0/3 ini untuk FTP server, switch port mode akses, switch port akses VLAN ini 91. Copy running startup config, so kita verif, so VLAN brief ya. Di sini untuk VLAN 90 sudah kita linkkan atau kita tautkan ke gig 1/0/2. Kemudian untuk VLAN 91 kita sudah linkkan ke gig 1/0/3 ya. Nah, nanti ini diakomodir oleh si gig 1/1/4. Kita bisa lihat ya, so interface gig 1/0/4 switch port. Nah, di sini sudah mode terang dia ya, operational mode-nya. Bisa kita verif lagi, so run. Di sini sudah untuk gig 1/0/2 untuk VLAN 90 dan gig 1/0/3 untuk FTP server untuk VLAN 91, dan di sini sudah di low ya ke arah router ini ya. Kita set mode terang ya. Kita set mode terang. Kemudian di routernya kita set sama juga seperti tadi ya. Nah, tadi kita set di sini. Nah, ya, sekarang kita set itu di sini. Untuk sub interface-nya terlebih dahulu kita up-kan dulu ya, atau kita no shutdown interface gig 0/2, no shutdown, biar up ya interface-nya. Kemudian kita masuk lagi ke global configuration untuk ke interface gig 0/2, langsung kita buat sub interface-nya 90 ya. Ini kita buat description-nya itu bisa switch 2
Ini switch 2 ke web server ya. Kemudian kita buat encapsulation-nya .1 key 90 untuk web server, kemudian IP address-nya 10.28.10.254, subnet mask-nya 255 3 kali titik 0 ya. Kemudian interface gig 0/2.91 itu buat description-nya peer switch 2 ya. Encapsulation-nya 91, encapsulation .1 key 91, kemudian IP address-nya tadi 10.29.10.254, subnet mask-nya 255 3 kali titik 0 atau /24 ya. Kemudian kita verif ya, kita verif langsung ke global configuration-nya. Nah, di sini sudah kita set 90 dan 91 ya. Kita bisa verif terlebih dahulu. Ping 10 28.10.254. Kita tunggu sebentar. 10 28.10.254. Ping 10. Sauran. Terlihat lagi, belum bisa diping. Ini 89 ya. Oh, di sini masih shutdown dia ternyata. Oh, ini masih terdrap ini. Ini kedua. Sebentar ya. Masih coba kita lihat konfigurasinya. Nah, masih ada ya. Nah, kita ping kembali 10.28.10.254. Sudah ya. Kemudian yang 29. Kemudian kita untuk hostnya ya. Ini titik hostnya untuk ini FTP server ini. 10.29.10.10. Ups, belum bisa. Ini sudah bisa ya. Sudah bisa. Kemudian untuk web servernya 10.28.10.10. Nah, sudah bisa ya. Kemudian kita verif dari ini, dari hostnya. Kita tes ping ke ini di tadi web server. Kita ping ke FTP servernya. FTP server itu 29.10.10. Sudah replay. Kemudian kita ping ke host atau workstation ya. Yang host A dan host B tadi 10.25 untuk host A, titik 10 sudah replay juga. Ya, kemudian ke host B itu titik 26 oktet keduanya sudah replay juga. Nah, di sini sudah selesai untuk konfigurasi interVLAN routing menggunakan teknik si router on a stick. Jadi kita butuh hanya satu kabel fisik ya di sini yang mengakomodir nanti banyaknya VLAN. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita bisa mengakomodir misalnya idealnya itu sampai 50 VLAN ID yang berbeda. Jadi misalnya di sini ada workstation kita gitu ya. Di sebelah sini ada workstation kita. Kita bisa lokasikan berapa VLAN untuk misalnya departemen di perusahaan tersebut, ataupun misalnya untuk access point kita bedakan VLAN-nya. Jadi penggunaan VLAN itu banyak manfaatnya ya. Salah satunya yang paling diunggulkan itu ya untuk meminimalisir broadcast tadi itu ya, broadcast di dalam suatu network infrastruktur itu. Nah, sampai di sini sudah. Nah, kemudian saya lanjut tadi. Jadi dengan VLAN yang berbeda itu yang sudah kita lokasikan, ada saatnya memang antar departemen ataupun departemen IT itu ketika akan mengakses server gitu ya. Di sini ada departemen IT menggunakan VLAN 88. Nanti di sini di set itu VLAN-nya berbeda ya, seperti ini 90 dan 91. Nah, bagaimana VLAN 88 ke VLAN ID 90 dan 91 ini dengan menggunakan subnet IP yang berbeda juga itu bisa berkomunikasi. Diterapkanlah si teknik interVLAN routing itu tadi ya. Nah, catatan juga ketika kita terapkan si teknik interVLAN routing itu, kita juga membutuhkan yang namanya perangkat router ataupun perangkat switch yang support layer 3.
Oke, terima kasih untuk pembahasan lab intervalent routing ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan nanti di komentar, di kolom komentarnya. Selanjutnya akan kita bahas bagaimana kita konfigurasi lanjutan dari teknik si intervalent routing ini menggunakan multi-layer switch yang disebut nanti teknologinya itu switch virtual interface atau SVI ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.